Hola, salam Jastok. Gue kembali lagi. Ini karena nggak ada bola, jadi gue bisa membuat beberapa topik. Dan kali ini gue mau buat atas banyak permintaan Jastokers. Gue mau buat video tentang Erik ten Hag, oke? Khusus tentang Erik ten Hag. Tapi sebelum ke sana, gue mau bagi-bagi voucher untuk kalian para Jastokers. Gue mau bagi 3 voucher khusus untuk pemilik Next Parabola. Nah, 3 voucher ini bisa kalian gunakan untuk nonton final Champions League antara Madrid dan Liverpool. Caranya gampang banget, yaitu kalian harus harus nge-tweet di Twitter gue, akunnya @coachjustinl. Kalian harus nge-tweet kenapa gue harus bagi voucher ini untuk lo. Pemenangnya nanti gue DM, tapi jangan lupa hashtag nonton bola ingat Next Parabola. Sekali lagi, jangan lupa hashtag nonton bola ingat Next Parabola. Oke? Nanti 3 pemenangnya itu akan gue DM, kalian akan dikontak, akan gue DM, gue kasih datanya ke Next Parabola. Nanti kalian tinggal jawab di IG-nya Next Parabola, di IG mereka. Harus follow juga, yang pasti itu baru kalian dapat vouchernya. Oke? Ya, ke Erik ten Hag. Jadi gini, banyak sekali orang minta di Twitter, di grup gue, untuk ngebahas soal Erik ten Hag. Apa yang kira-kira dihadapi oleh MU dengan pelatih baru. Yang bikin gue lebih aneh lagi, jadi kalau gue pergi ke mall, di parkiran, di supermarket, di pompa bensin, di restoran, selalu ada yang tanya, gimana dengan MU tahun depan? Dan yang bikin gue kaget lagi, dari begitu puluhan orang yang bertanya gue soal MU, gue jelaskan, tidak ada satu yang optimis. Satu pun gak ada. Termasuk Panji Suryono, fans MU sejati. Mungkin Pange juga. Kalau gue jelaskan soal ten Hag, mereka gak percaya. Mereka merasa seolah-olah masa depannya MU dengan Erik ten Hag ini suram dan nggak jauh lebih baik daripada ten Hag. Justru gue bingung, kok gue yang fans Arsenal yang sering ngebully MU, justru gue yang takut kalau MU itu akan meroket di bawah ten Hag. Tapi justru fans MU sejatinya malah nggak percaya. Jadi gini, gue mau jelaskan kenapa gue bilang MU nggak butuh banyak waktu. Jadi gini, satu yang kalian harus tahu, karakter Erik ten Hag. Erik ten Hag itu lahir di daerah Drenthe, kalau nggak salah, Twente itulah. Itu daerah, kalau orang kita orang kota di Belanda, gue Utrecht itu kota nomor 4, orang Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, itu namanya Randstad, 4 kota besar itu ya. Kita anggap itu mereka petani, boeren. Dalam istilah Belandanya boeren, itu petani. Jadi kalau dari aksennya aja, seandainya gue nggak kenal ten Hag, gue ajak dia ngomong Belanda, dari aksennya aja gue kedengeran, oh ini petani, ini bukan dari kota besar ini. Tapi petani itu keluarga orang pedesaan, kota kecil, itu terkenal mereka hidupnya susah karena turun-menurun kan. Dalam arti mereka itu dari kecil dididik untuk bekerja keras. Dan ini kelihatan banget sama ten Hag. Dia itu pekerja keras, terkenal di Utrecht. Jadi untuk yang nggak tahu, dia mantan pemain Utrecht, mantan pelatih Utrecht yang dibajak sama Ajax, oke? Jadi dia terkenal, etos kerjanya itu tinggi. Dan salah satu plus point kalau lu tinggal di luar, di pedesaan, di kota kecil, biasanya mereka punya jiwa untuk beradaptasi tinggi.
Karena biasanya orang-orang yang dari luar kota besar itu datang ke kota besar either untuk kuliah atau untuk kerja. Ya, sebagian tetap di situ, tapi banyak yang ke kota besar untuk mencari nafkah lah untuk masa depannya. Nah, kalau lu dengan aksen begitu berat seperti Erik ten Hag mau ke kota besar, lu harus punya sesuatu, lu harus bisa adaptasi, lu harus bisa meyakinkan. Kalau nggak lu dibully, Ten Hag pada saat dia jadi pemain, dia ke klub di kota besar, dia itu Utrecht, dia pun butuh adaptasi. Utrecht itu bukan klub bagus dari ranking, tapi mentalnya itu mental kota besar. Nah, untuk bisa survive, dia harus adaptasi. Dia jadi pelatih di Utrecht, di Munchen, di Ajax, dia harus adaptasi. Dia tidak bisa sombong kayak Frank de Boer. Frank de Boer itu kan masuk semua asisten pelatihnya dirombak dengan gayanya, ini cara main gue, nggak ada yang lain. You don't earn respect. Gayanya Frank de Boer itu terlalu sombong. Nah, Erik ten Hag ini sama sekali tidak sombong. Dia itu sangat tahu, tapi jangan diremehkan juga. Orang kayak Erik ten Hag ini very straight. Dia tahu apa yang dia mau, dia katakan apa yang dia ingin katakan. Jadi nggak ada sungkan atau apa gitu, nggak. Forget it. Dia nggak peduli lu pemain besar atau enggak. Pokoknya lu main jelek, lu dihajar. Siap-siap Cristiano Ronaldo. Oke. Jadi ego tinggi itu selesai di MU. Mungkin ada yang dijual, ada yang tidak. Kalau masih lu egonya tinggi, itu selesai di MU. Percaya gue, di bawah Ten Hag selesai. Nah, kedua, dia punya jam terbang cukup tinggi menurut gue, karena dia pernah pegang U21-nya Munchen. Waktu Pep jadi head coach, dia pegang youth-nya. Artinya dia juga belajar dari Pep. Akhirnya di Utrecht itu klubnya papan tengah lah. Sama Ten Hag dibawa ke atas, oke, dengan permainan yang jauh lebih atraktif. Ten Hag ke Ajax, ya kalian tahu sendirilah, nggak usah gue ulang lagi. Yang bikin gue percaya sama Ten Hag, gue selalu bilang Ten Hag itu hanya butuh 3-6 bulan untuk bisa mengikuti Liverpool dan City, bukan untuk jadi juara. Oke. Bisa mengikuti, beda dengan kayak Chelsea sekarang, jaraknya terlalu jauh, 15 poin. Feeling gue Ten Hag gak seperti itu, gak butuh waktu banyak untuk bisa mengikuti Liverpool dan City. Kenapa? Gaya bermain dia itu bukan sebuah filosofi yang ribet kayak Pep. Pep itu kan very rigid. Kalau dia antara cara bermain dan memberi kebebasan kepada pemain. Cuman yang jelas dia itu suka bermain di ruang kecil. Jadi di setiap ruang kecil itu harus ada 3 pemain. Entah itu di tengah, entah itu di depan. Cuman dia membiarkan juga pemain-pemainnya untuk dribbling kalau seandainya bisa. Itu nggak diomelin. Kalau di City kan ya lu nggak perlu dribbling, lu passing aja. Jadi tidak terlalu ketat seperti di City. Nah, lu akan lihat nanti banyak sekali kombinasi, dalam arti jarak antar pemain nggak boleh jauh. Banyak sekali kombinasi yang dilakukan oleh pemain MU. Ketiga, dia punya hak veto atau hak untuk menjual pemain dan membeli pemain. Dan ini penting sekali. Kenapa ini penting? Karena ini salah satu kesalahan yang dilakukan oleh MU di bawah Woodward. Woodward sudah out. Nampaknya pelan-pelan akan ada revolusi. International head scouting kalau nggak salah udah out. Sama ada berapa orang out. Oke. Kayaknya mau di bawah Murto, di Dirtek yang baru, ini akan ada banyak perubahan sesuai dengan filosofinya Ten Hag. Karena MU ini nggak punya filosofi, terserah pelatih, nggak punya identitas, terserah pelatihnya siapa, mainnya kayak gitu. Nah, that's why MU Murto itu datangkan Rangnick, sekarang Ten Hag, untuk membangun ya sebuah sistem, sebuah struktur biar kalau Ten Hag cabut, pelatih yang datang bisa menjalankan yang sama. Biar di youth kalau mau masuk ke tim utama itu nggak perlu waktu lama untuk adaptasi.
Itu yang diinginkan oleh sekarang. Maka dari itu nggak fair kalau lu bandingkan MU sekarang dan MU tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Karena manajemen sudah berubah. Manajemen yang dulu bayar 80 untuk Maguire, 60 juta untuk Fred. Amad Diallo aja, anak bocah SMA itu, dibayar 35 juta kalau nggak salah. Sancho 90 juta. Udah ridiculous. Dan hal-hal kayak gitu nggak bakalan terjadi lagi. Atau kalau terjadi mungkin 1-2 pemain mahal, sisanya pemain yang biasa aja yang akan dibentuk jadi mahal. Nah, kalau dia datengin pemain, pasti dia tahu dong pemainnya seperti apa. Pasti sudah berbicara visinya dia gimana, apakah pemain bisa mengikutin atau enggak. Nah, keuntungan ini tidak dimiliki oleh Van Gaal, Ole maupun Mourinho. Maka dari itu gue bilang, dia nggak butuh waktu banyak lagi untuk bisa mendekati City dan Liverpool. Beda dengan kayak sekarang. Dan di salah satu interview dia juga bilang, ya menang itu emang penting pasti. Cuman gue maunya menang dengan cara yang indah, seperti yang gue selalu bilang. Jadi jangan lu tanya sama gue pertanyaan yang tolol kayak pilih menang main jelek atau kalah main bagus. Ini 2 pertanyaan yang sangat tolol. Gue pilih menang dan main bagus, dan itu nggak ditanyakan ya. Nah, ini juga keinginan Ten Hag, dan gue bilang, makanya gue salah satu dari sedikit orang yang di sisi lain sebagai fans Arsenal, gue agak ngeri nih si Ten Hag ini dengan MU bisa meroket atau bisa bangkit lagi atau tidak. Gue ngeri, tapi gue bilang iya, beda dengan mayoritas fans MU sudah kena PHP 2 bulan bermain ancur-ancuran, sengsara terus lihat MU. Gue bilang MU akan berubah, dan itu nggak butuh waktu lama. 3-6 bulan harusnya yang diinginkan oleh Ten Hag sudah terbentuk. Pasti ada sekali-sekalinya kalah. Tapi kalau lu kalah, main bagus, ciptakan banyak peluang, let it be, it happens. Ini olahraga. Oke, ini yang diinginkan. Dan lu sekali-sekali main jelek tapi menang bisa aja, di Ajax juga gitu kok. Oke, tapi yang diinginkan Ten Hag adalah main bagus dan menang. Dan ya, gue in this case gue beda dengan banyak fans MU yang sangat pesimis. Kalau gue optimis, objektif, Ten Hag akan bawa MU kepada habitat sebenarnya, yaitu reputasi sebagai klub besar. Bukan sekarang, bukan seperti di bawah Mourinho, bukan seperti di bawah Ole. Ya kita lihat siapa yang benar atau enggak. Oke, jadi kalian fans MU ingatkan video ini. Thanks for watching.